Ya, sebentar ini. Kita hari ini masih doktrin Allah, ada 2 poin ya. Semoga bisa selesai dan kita masuk ke doktrin Kristus atau Tritunggal nanti ya. Nah, sebelum kita mulai, sebentar saya pinnya dulu. Ya, sebelum kita mulai, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami mohon pertolongan supaya kami juga mendapatkan satu kerinduan, satu semangat, dan juga satu pengetahuan firman yang kekal, sehingga kami semakin dikokohkan, dan kami tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, dan kami bisa teguh berdiri karena firman Tuhan yang menjadi landasan dan kekuatan hidup kami. Bimbinglah kami hari ini, tuntunlah kami, dan bila Roh Tuhan, Roh Kudus yang hadir dalam seluruh hidup kami, dalam hati kami, ruang mahsucimu, bisa memberikan pada kami satu kelembutan, satu kerendahan hati, sehingga kami bisa menangkap dan bisa menikmati penjelasan-penjelasan dan khususnya firman Tuhan yang hidup itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan belajar ada satu poin penting ya, yang di dalam doktrin Allah, yaitu yang menjadi dasar argumen secara wahyu umum ya, di dalam firman Tuhan itu, yaitu 5 argumen yang berasal dari filsafat, dan itu penting kita pelajari sebagai dasar, karena ini pemikiran dasar dari semua manusia ya. Jadi 5 argumen tentang kenapa Allah itu ada, ya, keberadaan Allah. Dan yang pertama, argumennya adalah Allah adalah penggerak yang tidak digerakkan oleh apapun. Jadi Allah yang menggerakkan semuanya, atau dalam bahasa Alkitab adalah Allah yang maha hidup, Allah yang aktif, Allah yang mengendalikan semuanya. Jadi bukan Allah yang membiarkan, tetapi Allah juga mengontrol dan seluruhnya berada dan digerakkan oleh Dia, apapun. Ya, itu yang pertama. Jadi kehidupan yang ada ini adalah kehidupan yang hidup, yang bergerak, dan semua bergerak itu karena ada yang menggerakkan. Ya, dari mulai yang terkecil yang tidak terlihat sampai virus, sampai elektron, sampai dunia yang besar, sampai luar angkasa, dunia jagat semesta raya ini, dan juga di tata ruang angkasa yang besar, yang luar biasa, itu semua digerakkan dan oleh kekuatan Allah. Ya, jadi dia penggerak yang tidak digerakkan. Yang kedua, Allah itu menjadi sumber atau dikatakan penyebab yang awal dari segala sesuatu. Dan dia tidak disebabkan oleh apapun. Jadi penyebab utama. Kita memakai penyebab yang paling awal, yang utama. Jadi dia ada, tidak disebabkan oleh yang lain. Dia bergerak, bukan digerakkan oleh siapapun. Jadi Allah bergerak, Allah berkehendak, itu semuanya merupakan satu kekuatan dalam diri Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatur Allah, termasuk dalam kita berdoa. Jadi doa itu mengubah Allah atau tidak. Nah, pada dasarnya adalah doa tidak mengubah Allah, tapi doa kita itu mengubah kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu prinsipnya seperti itu. Yang ketiga adalah sumber tertinggi keberadaan. Pak, maksudnya apa sumber tertinggi? Jadi segala sesuatu itu berada, dan asal mulanya ya, keberadaannya itu berasal daripada keberadaan Allah. Jadi ini kita berpikir tentang Allah ada, dia ada itu kapan? Allah itu kapan ya ada? Berarti Allah itu diciptakan. Oh enggak, Allah itu ada, dan kapan Allah ada, dan di mana Allah ada, bagaimana Allah ada, mengapa Allah ada, itu semua adalah di dalam diri Allah. Jadi sumber tertinggi keberadaan adalah Allah tidak disebabkan oleh apapun, tidak digerakkan oleh apapun, dan keberadaannya adalah keberadaan yang mandiri pada dirinya sendiri. Keberadaan yang tidak berada karena keberadaan yang lain. Itu adalah Allah. Jadi Allah berada, dia berada, dan dia mengadakan semua yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, Allah sendiri selalu ada dan tidak pernah tidak ada di dalam seluruh keberadaan. Jadi apa yang tidak pernah tidak ada dan apa yang berada dan tidak pernah tidak berada, itu adalah Allah.
Jadi Allah itu sumber tertinggi dari seluruh keberadaan apapun. Dan semua keberadaan itu menuju kepada dua hal. Ya, ini yang keempat dan kelima. Seluruh keberadaan karena diciptakan Allah, karena dipikirkan Allah, karena merupakan satu rencana Allah, maka semua keberadaan itu, segala keberadaan adalah menuju kepada kesempurnaan. Jadi Allah adalah sumber sempurna. Dia yang merancang semuanya. Dia yang mendesain ya. Jadi merancang, menghendaki, dan juga memplanning ya. Merencanakan. Jadi bukan hanya merancang, dia merencanakan, dan seluruhnya itu selalu menuju pada kesempurnaan. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah tidak menuju pada kesempurnaan. Jadi tujuan utama segala sesuatu itu adalah Allah yang melebihi dari semuanya. Dalam apa? Dalam kalau kita berpikir Allah sempurna di dalam segala tujuannya, dan segala sesuatu ada tujuannya, dan tujuannya itu selalu sempurna dan berada di dalam seluruh ketetapan dan semua hikmat dia. Jadi ini 5 hal penting ya. Jadi penggerak, penyebab, dia berada dalam dirinya sendiri, dan semua keberadaan bergantung pada dia, dan dia sumber kesempurnaan, dan segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Jadi ini adalah 5 arguments of Thomas Aquinas. Ini dipakai di dalam pengajaran Roma Katolik, pengajaran dasar dari seluruh pemikiran Kristen, Christian worldview yang awal, itu semua berada di sini. Dan ini pengaruh dari filsafat ya. Jadi kita belajar dari manusia yang memikirkan Allah, dan semua ini merupakan dasarnya saja. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab jauh lebih di atas hal-hal ini, walaupun ini benar. Ini semua benar, sorry. Tidak ada yang salah. 5 hal ini. Dan ini bisa dipikirkan bukan hanya orang Kristen. Orang yang bukan Kristen pun percaya bahwa Allah itu berada pada diri sendiri. Orang agama lain bisa percaya. Nah, kalau kita berpikir Allah itu sebagai sumber segala sesuatu, dan bagaimana bedanya? Iman saya kepada Allah, orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, Allahnya sama enggak? Dalam pengertian 5 argumen ini, jika sama, berarti kita mengenal Allah yang umum, Allah yang dikenal oleh manusia. Nah, ini dikatakan sebagai Allah yang bersifat natural. Semua orang bisa mengerti, bisa ditangkap oleh manusia. Tetapi kita tidak, karena kita mendapatkan secara khusus wahyu firman Tuhan, secara khusus, dinamakan special revelation, wahyu yang khusus. Apa arti yang khusus? Kemarin kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Wahyu yang khusus adalah kita mendapatkan penyataan Allah, rahasia. Rahasia, misteri dari kehendak Allah, siapakah Allah, maunya apa Allah, tujuan Allah apa, kenapa diciptakan semuanya. Itu semua menuju kepada satu penyataan Allah, penyingkapan rahasia Allah di dalam satu pribadi, yaitu Allah menjadi manusia. Pribadi yang kedua, Yesus Kristus, anaknya. Disebut anak bukan seperti kita ya, yang berhubungan secara jasmani, tapi merupakan sumber yang beradanya sama. Bapak dan anak itu sama keberadaannya, dan Bapak dan anak itu terikat terus di dalam seluruh ikatan kepribadiannya dan semuanya, dan tidak pernah terlepas. Itu yang dipakai dalam bahasa kita sebagai ciptaannya. Jadi Allah sendiri memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia, dinamakan bahasa anthropomorphism. Jadi bahasa manusia yang dipakai Allah untuk menjelaskan dirinya. Contohnya, Allah itu bermata, mata Allah melihat, tangan Allah mengacungkan tangan, Allah mengangkat tangannya, terus Allah berjalan, nah itu kan seperti punya kaki. Ya, jadi Allah menghendaki, dan semua banyak yang seperti manusia. Allah menyesal, Allah kemudian berduka cita. Itu seperti yang sama dengan kita gitu ya, seperti yang kita alami. Itu disebut sebagai bahasa anthropomorphism. Jadi bahasa Allah memakai bahasa manusia supaya manusia menangkap maksud Allah dengan keterbatasan kita yang ada. Jadi kita hanya bisa menangkap wahyu Allah itu, apa yang Tuhan berikan pada kita, itu adalah yang cukup bagi kita. Jadi yang lebih dari itu, dalam Ulangan 29 ayat 29, yang rahasia, yang tidak diberitakan, jadi yang tidak dinyatakan, ya kita harus tidak pernah mau cari-cari, karena itu bukan kemampuan kita ya, di situ. Jadi 5 hal ini penting, tapi 5 hal ini akan menjadi dasar pemikiran, dan kita bisa mengerti orang agama lain tentang Allah bagaimana. Nah, kita mengerti dari argumen ini ya, argumen keberadaan, cosmological argumen ini, dan ada argumen moralitas. Cuma di sini saya tidak
tidak mengajar ini karena panjang sekali ya. Argumen moralitas, argumen teleologis itu termasuk di sini tujuannya apa, dan argumen yang dipakai dalam Alkitab yaitu menyatakan diri Allah. Di dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya aku adalah aku. Ya, dia tidak memakai argumen tentang yang 5 argumen ini, walaupun ini semua berasal daripada keberadaan Allah. Tapi Allah mengatakan argumen daripada Allah. Allah sendiri berbicara adalah dia menyatakan firman, dan firman itu adalah sempurna. Firman itu adalah berada dan mau diakui atau tidak. Firman itu kekal dan firman itu sempurna. Itu. Jadi aku adalah aku. Waktu Musa tanya, nanti orang-orang Israel tanya itu, namamu siapa? Bagaimana saya bisa mengenal kamu? Mengenal Allah itu. Maka Tuhan mengatakan, katakan pada orang Israel, aku adalah aku. Jadi ini menuju kepada satu penyataan yang semakin jelas, progresivitas daripada pewahyuan, itu muncul terus, nabi-nabi menjelaskan siapa Allah, kehendak Allah apa, sampai kemudian Yesus, anak Allah itu menjadi manusia. Dan dikatakan disitulah puncak dari seluruh penyingkapan diri Allah. Jadi Yesus itu adalah penyingkapan wujud manifestasi keberadaan Allah yang sempurna di dalam diri Allah yang menjadi manusia. Nah, tanpa pengetahuan Kristus ini, segala argumen, 5 argumen itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa membuat kita bisa berkenan pada Tuhan. Jadi kita sama dengan orang lain. Jadi orang yang mengerti Allah itu ada, Allah itu sempurna, itu tidak pernah menyelamatkan. Kenapa? Karena yang menyelamatkan adalah Kristus. Nanti kita belajar dalam Kristologi lebih jelas lagi. Ya, kita masuk sekarang. Ya, kemarin kita belajar tentang kemandirian Allah di dalam kemahakuasaannya, kemaha-maha-maha, yang bahasa aslinya itu disebut sebagai omnipresent, omnipotence gitu ya, dan omniscience. Jadi 3, kekuatan, hadirat, dan pengetahuan. Omniscience itu atau science itu pengetahuan, maha tahu, maha hadir, omnipresence, dan maha kuasa, omnipotence. Ya, dikatakan bahwa Allah maha dalam segala hal. Pengetahuan, keberadaan, kuasanya, dan hikmatnya itu dia ilahi, dia adalah Allah. Jadi termasuk kalau kita melihat bahwa Allah itu mandiri, berarti Allah itu berotoritas dan dia otonomi. Otonomi apa artinya? Autonomos. Jadi dia mengatur dirinya sendiri, dia berada pada diri sendiri, dia tidak pernah digoncang oleh siapapun, dia tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun. Jadi rencana Allah waktu ditetapkan dari A sampai Z, itu adalah ditetapkan Allah dan belum ada siapapun Allah merencanakan semua. Kita belum diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Nah, coba kita lihat ini contohnya, supaya kita bisa lebih jelas. Contoh Efesus pasal yang pertama. Jadi kita belajar. Efesus pasal pertama. Ada perkataan yang orang berkata dan juga bertanya gitu ya, meragukan tentang saya ini dipilih kapan ya Allah pilih saya? Oh, waktu saya bertobat, saya mengakui dia. Nah, di situ Allah memilih saya. Jadi waktu saya menentukan saya memilih Allah, Allah baru memilih saya. Apakah itu benar? Jawaban Alkitab adalah tidak benar. Kita salah mengerti itu. Kenapa? Karena Alkitab menjelaskan, sebelum kita bisa memilih, sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, sebelum kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, ayatnya di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Nah, saya bacakan dari ayat ketiga. Demikian ya bunyi firman Tuhan. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, perhatikan, en Kristos. Kitab Efesus ini berkali-kali memakai kata en Kristos. Di dalam Kristus dan di luar Kristus, kita nggak tahu siapakah Allah, kita nggak tahu apa itu keselamatan, dan bagaimana kita diselamatkan. Dikatakan dengan jelas, di dalam Kristus, Allah Bapa yang terpuji itu mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, apa saja berkat rohani? Dan dikatakan ayat yang kedua, surah ini ayat yang penting sekali. Jadi waktu kita mengerti tentang keilahian, kemahakuasaan Allah, dalam pilihannya, menentukan kita, memanggil kita, membenarkan kita, ada di dalam ayat ini.
Perhatikan ini ya, ayat 4. Dikatakan kalimat pertama dibuka dengan kata sebab. Jadi ini adalah alasannya, ini adalah dasarnya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita, sudah memilih kita. Bukan belum ya, masih rencana. Oh, akan datang. Oh ya, masih dibuat, masih di apa ya, dipikirkan Allah gitu. Bukan, ini dikatakan telah memilih kita, sudah memilih. Sudah memilih. Jadi bukan nanti akan dipilih. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah memilih kita, telah memilih kita sebelum. Dia sudah memilih kita sebelum. Telah sebelum. Telah sebelum. Yang bisa punya kalimat ini adalah kalimat dari Allah sendiri. Manusia nggak bisa punya kalimat ini. Ini adalah kalimat firman Tuhan. Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jangankan kita memilih, oh saya mendengarkan khotbah, dan kemudian Injil saya dengarkan, firman Tuhan saya dengarkan. Wah saya bertobat, wah saya betul-betul ini saya mau terima Tuhan Yesus. Dan kemudian saya memutuskan, saya terima Tuhan Yesus, saya memilih Tuhan Yesus. Saya mau percaya kepada Dia, dan disitulah Tuhan mengatakan, nah baru saya pilih kamu. Jadi hari ini, jam 6 sore, lewat 10 menit, ya, saya percaya Tuhan Yesus. Saya memilih Dia. Baru setelah itu, karena saya memilih Tuhan, dan baru Tuhan milih saya. Ini konsep agama dunia. Ini konsep manusiawi. Dan betul loh, secara pilihan, saya milih Tuhan loh. Saya percaya pada Tuhan. Itu kan saya. Betul kan? Kan pilihan-pilihan saya. Mau-mau saya. Kalau saya nggak mau, ya nggak bisa. Tuhan pun nggak bisa kalau saya nggak mau. Dan masalahnya, kemarin sudah kita lihat, Filipi pasal 2 ayat 13, dikatakan di sana bahwa karena Allah lah yang menggerakkan kamu, menganugerahkan pada kamu, baik itu kemampuan, kemauan, dan seluruhnya, itu berasal dari Tuhan. Jadi saya bisa memilih karena saya dipilih Tuhan. Bukan saya memilih karena saya mengerti, karena saya tahu diri saya bisa memilih, karena kekuatan saya, karena pengertian saya. Bukan. Alkitab menjelaskan karena Allah lah yang menganugerahkan padamu, yang memberikan pada kamu panggilannya, pilihannya, dan kemauanmu digerakkan oleh Tuhan dan dilembutkan oleh Tuhan, kemudian kamu bisa menerima Dia. Itu bukan dari kamu, bukan pekerjaan kamu. Itu berasal dari Allah yang memberikan kamu iman sehingga kamu bisa menerima Dia. Ya. Jadi sebelum dunia dijadikan. Jadi saya memilih dulu atau Allah memilih saya dulu? Jawabannya, Allah milih dulu. Nama kita sudah dicantumkan dalam kitab kehidupan. Saya tanya, saya belum lahir. Jangankan saya lahir. Mama saya aja belum ada. Papa saya belum ada. Dunia ini belum ada. Tuhan sudah pilih kita. Inilah yang disebut sebagai keilahian. Sifat Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, dan maha merencanakan, dan Dia menetapkan kita semua. Jadi kalau saya bisa memilih, ingat baik-baik, pilihan saya bukan berasal dari saya. Bukan berasal dari pengetahuan saya. Dikatakan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kamu, memilih kita, memilih saya, memilih saudara semuanya. Jadi ini bukan berasal dari dunia ini, bukan berasal dari waktu kita, historis kita, sejarah kita, atau kehidupan kita. Ini berasal dari mana? Berasal dari Bapa surgawi, berasal dari surgawi, berasal dari Allah sendiri. Jadi kalau kita ditanya, jadi kalau gitu Pak, Allah milih kita atau kita memilih Allah? Jawabannya apa? Saudara, kalau ditanya seperti itu. Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Ya karena dua-duanya berjalan. Kan mana bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Kamu harus ditanya, dari mana asalnya pilihan kamu? Dari mana asalnya pilihan Allah? Pilihan kita berasal dari pilihan Allah. Pilihan Allah tidak berasal dari pilihan kita. Pilihan Allah berasal dari hikmat, sempurna, pengetahuan, kuasa, penyertaan, dan hadirat Allah. Dan kita tidak memilih karena kita maha tahu,
Kita tidak memilih karena kita semuanya. Enggak, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan nama kita sudah dituliskan. Sebelum orang tua kita memberi nama. Oh, namamu Pak Agung, namamu Pak Andreas, namamu Ica, gitu kan, namamu. Sebelum orang memberi ketahuan nama, orang tua kita nggak tahu nanti kita namanya siapa, karena kita belum ada, kita belum lahir. Waktu papamu masih pacaran, nanti anaknya itu sudah diketahui oleh Tuhan. Namanya siapa, lahirnya kapan, kapan dia dilahirbarukan. Allah sudah tahu semuanya. Allah sudah merancang semuanya dengan sempurna. Kenapa ada kita percaya ini? Nah, ini ayatnya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita bisa menjadi kudus, kita bisa menjadi orang yang akan disempurnakan, kita menjadi orang yang bisa berjalan dalam kebenaran, bukan karena kita dipilih oleh Tuhan, dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, kita diberikan kuasa firman Tuhan, kita diberi pengertian, kita diberi kuasa Roh Kudus, dan kita bisa berjalan dikuduskan, dibenarkan, dan menuju pada kesempurnaan. Ya, jadi Allah berotonomi, jadi bukan kita berotonomi. Allah yang maha berkuasa menentukan, bukan kita yang menentukan Allah, tapi Allah yang menentukan kita. Bukan kita yang mengatur Allah, Allah yang mengatur kita. Jadi dia menghendaki, dia memutuskan, dia menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak, keinginan, pengetahuan, perasaannya Allah sendiri. Karena kenapa? Karena siapa yang bisa mengajari Allah? Siapa yang bisa memberitahu Allah? Oh, ini loh, kamu kurang benar, kamu kurang pinter, kamu kurang tahu. Ini saya beritahu. Nah, kita kadang-kadang di dalam pergumulan kita, dalam doa kita selalu berkata lebih pinter dari Tuhan. Kenapa demikian? Aduh, coba ya. Kalau ini Tuhan seperti ini, anak saya nggak mati. Wah, kalau Tuhan seperti ini, saya nggak akan sakit. Kalau Tuhan seperti ini, wah, saya bisa lulus ini. Kalau Tuhan nggak seperti ini, kalau Tuhan bisa menggerakkan dan kemudian tidak terjadi kecelakaan, waduh. Nah, kita mengajari Allah. Karena kita menginginkan menurut kita yang baik seperti ini. Oh, kalau sampai nggak kecelakaan, kan anak saya nggak mati. Kan itu baik bagi saya. Baik, ya, orang kalau sehat dengan orang yang berjalan dengan lancar hidupnya, kan itu baik gitu. Tetapi kenapa Allah membuat saya seperti ini? Kenapa orang tua saya mati? Kenapa anak saya mati? Kenapa? Nah, kita bertanya. Dan waktu kita bertanya, kita kemudian memikirkan jalannya kita sendiri. Coba, ini kalau terjadi gini, kan nggak mati anak saya. Wah, coba kalau sudah ada obatnya ini, oh, anak saya nggak mati. Sayang obatnya ditemukan. Setelah anak saya mati 10 tahun kemudian, obatnya ada. Saudara, kita nggak bisa, tanda petik, menggurui Tuhan. Kita nggak bisa mengerti lebih tahu dari Tuhan. Kita hanya taunya, tanda petik ya, saudara. Taunya apa? Kita taunya nggak puas. Kita berharap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita kecewa dengan Tuhan. Ya. Padahal dikatakan dalam firman Tuhan, janjinya itu pasti dan pasti dilakukan. Dan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kelemahan kita, dosa orang lain, yang kemudian menabrak kita, kemudian membuat kita jatuh bangun seperti itu. Usaha kita, pelayanan kita, waduh ini kok sulit sekali. Saudara, jangan pernah kita patah semangat atau patah arang. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, semua yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Semua terjadi itu untuk menyatakan berapa kuasa Allah menyertai kita. Seperti Paulus berdoa untuk duri dalam dagingnya. Dan dia begitu terganggu dengan penyakit ini. Dengan keberadaan duri dalam daging ini. Dia berdoa pada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa sampai 3 kali. Dan Tuhan menyetop dia. Cukup. Dikatakan apa cukup? Cukup. Bahwa anugerahku bagimu cukup. Dan di dalam segala hal yang kamu terima, di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna di sana. Nah, kita baru kaget. Oh iya, berarti kita ini penuh dengan kelemahan. Bahkan Rasul pun berdoa seperti itu. Ya, jadi tujuan Tuhan tetap. Tuhan melakukan semua sesuka hati Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 46. Ya, Yesaya 46. Pak, boleh tanya dulu? Oke. Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya mau tanya mengenai pilihan Tuhan kepada kita itu.
Ya. Apakah pilihan itu hanya kepada kita yang sekarang menanggapi dengan kekristenan atau kepada semua manusia yang ada di bumi ini, Pak? Terima kasih, itu aja, Pak. Ya, oke, terima kasih. Di dalam Alkitab, nanti kita belajar ya. Kita belajar tentang Fir'aun. Ini sebentar lagi kita bahasan. Nanti coba didengarkan bahwa segala sesuatu, tadi kan dikatakan bahwa Allah itu menguasai semuanya. Allah menetapkan segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Ya. Jadi semua itu ada dua hal yang penting. Jadi di mana hal-hal yang dinyatakan pada kita yang jelas, Tuhan memilih kita itu begitu jelas. Ya, begitu jelas. Orang-orang yang melawan Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak diberikan kasih Tuhan. Nah, itu jelas. Jadi kalau orang tidak memilih Tuhan, itu bukan salah Tuhan. Itu karena manusia di dalam dosanya. Ya. Dan orang yang tidak memilih Kristus otomatis adalah orang yang akan dibinasakan Tuhan. Ini adalah satu konsekuensi. Nah, nanti kita akan lihat di sana. Ya, jadi waktu Allah memilih, akibatnya Allah memilih di dalam Kristus, maka semua orang yang tidak memilih Kristus, tidak memilih di dalam rencana Allah, berita Injil Allah, maka semua yang tidak memilih Kristus, otomatis, saudara, tidak dipilih Allah. Binasalah mereka. Yohanes 3:16 dan Yohanes 3:36. Murka Allah tetap ada di atasnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dan melalui anaknya, menganugerahkan anaknya, barang siapa yang percaya, yang nggak percaya, ya binasa. Nah, itu ayatnya jelas. Yang tidak percaya, ya mendapatkan murka Allah, dan murka Allah ada di atasnya selamanya. Itu ayat firman Tuhan. Ya, nanti kita pelajari ini. Oke, nanti sambil berjalan, kita akan melihat ini. Sebentar lagi kita masuk dalam kedaulatan Allah ya, supaya kita bisa belajar. Oke, dalam Yesaya 46 ayat 10. Demikian. Ya. Saya bacakan ayat 9. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada Allah yang seperti aku. 10. Yang memberitahukan, jelas ya, yang memberitahukan, yang menginformasi pada kita, yang menceritakan pada kita, yang betul-betul memberitahu dengan jelas sekali, dengan gamblang. Dari mulanya, hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku, jelas ya, keputusan Allah. Kunya ini ku besar. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu artinya apa? Allah berdaulat. Allah menetapkan semuanya. Allah adalah Allah. Nah, saudara, jadi waktu kita mau mengerti banyak hal setelah itu, baik itu tentang keselamatan, tentang pengudusan, semuanya, saudara, itu semua bermuara dan kita bisa mengerti dengan baik, dengan benar, dengan tuntas. Saudara harus mengerti Allah sendiri, sifat keberadaan Allah, kemahasempurnaan Allah, keberadaan Allah yang maha mandiri dan tidak bergantung apapun, dan termasuk waktu dia menguduskan kita, saudara, itu di dalam paket anugerah Tuhan. Jadi bukan kamu menguduskan diri, Tuhan biarkan, udah kamu silakan dengan kekuatan. No, Tuhan memberikan Kristus mati bagi kita, membenarkan kita, menguduskan kita, dan memuliakan kita. Itu satu paket. Bukan kemudian, ya udahlah kamu sudah lahir baru, udah kamu jalan sendiri. No, nggak seperti itu Alkitab. Tuhan menyertai dari Alfa sampai Omega kita. Dikatakan Immanuel, artinya apa? Bukan cuma kita waktu kita taat dengan dia, Tuhan bersama dengan kita. Waktu kita nggak taat, ya Tuhan nggak bersama dengan kita. No, nggak seperti itu, Sir. Daud pun mengalami seperti itu. Tuhan tetap berserta dengan Daud. Dan Daud merasakan penyertaan Tuhan di dalam dosa-dosanya. Dan dia mengatakan betapa besarnya kemurahan-Mu Tuhan. Nah, itu rahasianya di sana. Ya, jadi jelas sekali di sini bahwa dengan mengerti kedaulatan Allah, Allah yang maha segalanya itu, dan merancang, menetapkan, memilih sebelum dunia ada, sebelum kita lahir, sebelum mama kita ada, sebelum ada manusia, sebelum ada bumi ini, dan penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ketujuh, Allah sudah memilih kita, sudah loh. Jadi bukan rencana ini, sudah memilih kita, sudah menetapkan kita. Di dalam kitab kehidupan, di dalam kitab keselamatan itu, Tuhan sudah menuliskan kita siapa orang-orang namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan. Ini dengan sempurna, bukan kita ya. Karena kita
mempelajari pengetahuan Allah, teologia, theos, logos, firman Allah. Dan kita harus berdoa baik-baik supaya kita bisa menangkap ini. Kenapa? Karena kita punya sekat yang banyak. Dan kita punya defense mechanism. Kita punya satu benteng. Kalau kita kok nggak cocok ya, kita langsung punya benteng. Kita langsung bertanya, apa benar ini? Nah, soalnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita manusia. Manusia diberi pergumulan dan manusia diberi semacam ada pertentangan-pertentangan dalam hatinya. Oh, ini benar nggak? Dan bisa ngecek, bisa menguji. Wah, itu luar biasa. Dan saya juga ngalami hal yang sama ya. Nah, dan kita belajar di sini bahwa dengan mengerti Allah yang sejati itu, dengan sifat-sifatnya, dengan kesempurnaannya, dengan seluruh atributnya, dan dalam keberadaan identitas Allah, maka kita mendapatkan satu jaminan keselamatan, satu jaminan kenyamanan, satu jaminan kedamaian, dan satu jaminan keamanan. Karena kita tahu betul bahwa Allah bisa diandalkan. Allah bisa menjadi kekuatan kita dan harapan kita satu-satunya. Manusia nggak bisa. Dunia semesta ini nggak bisa menjadi harapan kita. Ya. Nah, kita akan belajar di sini kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ya, ada beberapa poin yang penting. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita Fir'aun, ya, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab, Fir'aun itu mengeraskan hati. Dan Fir'aun dikeraskan hatinya. Nah, saudara kalau saudara belajar dalam Alkitab, saudara teliti baik-baik. Saya memberikan secara rinci ini ya. Di dalam kedaulatan Allah, Allah mengatakan ya dalam Keluaran pasal 4:21, aku akan mengeraskan hati Firaun dan dia tidak akan bertobat. Dia bisa menyesal, kemudian bisa dia sadar, oh iya, aduh ya udah, pergilah kamu. Tulah pertama, akhirnya Firaun ya udah susah seperti ini. Oh udahlah, ya udah berangkat aja. Dan waktu Musa dan Harun pergi, Firaun dengan pengaruh manusia yang jatuh dalam dosa, dia kembali keras hati. Dan dia tidak mau. Nah, Firaun keras hati dan dikatakan dalam Alkitab 10 kali. Ya, 10 kali. Alkitab mengatakan Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Berarti Firaun itu hatinya tidak taat pada Tuhan. Itu berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan yang tidak menggerakkan pertobatannya. Loh, berarti Firaun kalau berdosa, Tuhan disebabkan? Bukan. Tuhan tidak memberikan kasihnya, dengan Tuhan tidak menobatkan, itu bukan tanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan disalahkan karena Firaun keras hati, dan Firaun jatuh dalam dosanya, dan dia kemudian dihukum, itu bukan salah Tuhan. Tuhan tidak memberikan kasihnya, Tuhan memberikan kasihnya. Itu kerelaan Tuhan. Bukan bergantung pada Firaun, bukan bergantung pada bangsa Israel, bukan bergantung pada Musa, atau bergantung pada kebaikan-kebaikan Firaun. Bukan, saudara. Jadi dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, artinya apa? Tuhan tidak memberikan hati Firaun untuk berbalik. Tuhan tidak memberikan anugerahnya kepada Firaun. Tuhan tidak memberikan hati yang bisa bertobat pada Firaun. Dan kemudian Firaun sadar, wah engkau adalah Tuhan. Udah, silakan. Dan dia bertobat. Nggak ada itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Firaun harus bertanggung jawab terhadap seluruh keputusannya. Dan waktu dia memutuskan, dia tidak mau lagi, dan dia tidak mau bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Firaun maunya mereka tetap dan diperbudak oleh dia. Maka Tuhan mengatakan, kamu akan dibinasakan. 10 tulah menunjukkan kesempatan yang Tuhan berikan pada Firaun. Itu 10 kali. Ya. Jadi dalam Keluaran pasal 4 ayat 21, pasal 7 ayat 3, pasal 9 ayat 12, pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 20, 27, pasal 11 ayat 10, pasal 14 ayat 4, ayat 8, ayat 17. Nah, kita lihat di sini. Hati Firaun berkeras itu 9 kali dituliskan dalam Alkitab. Keluaran pasal 7 dimulai daripada Keluaran pasal 7. Coba kita baca ya. Keluaran pasal 4 ayat yang 21. Perhatikan ini. Saudara, kita belajar siapakah Allah sebenarnya.
Ya, jadi nanti kalau saudara mendengarkan pengajaran ini dan kemudian saudara banyak yang tidak sesuai atau kok rasanya agak beda dengan saya, saudara belajar dulu dan kemudian saudara ngecek firman Tuhan, cek kepada Alkitab firman Tuhan. Dan saudara tunduklah pada firman Tuhan, bukan kepada keterangan manusia atau keterangan saya, atau pikiran saudara. Saudara kembali pada firman Tuhan, kanon Bible, kebenaran tertinggi, pedoman kita tertinggi adalah firman Tuhan. Ya, saudara harus mencari ayat yang bisa mendukung pendapat saudara. Apa benar yang saya pikirkan ini benar? Nah, dicek dalam Alkitab. Demikian firman Tuhan ya. Keluaran pasal 4:21. Firman Tuhan pada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Jadi yang membuat mujizat itu Musa atau Tuhan? Jawabannya, kalau kita lihat dalam pandangan manusia, oh Musa mengulurkan tangannya, Musa menggerakkan gini. Tapi itu dari mana? Dari Tuhan. Dan dikatakan, kuserahkan segala mujizat itu ke dalam tanganmu. Tanpa Tuhan, Musa nggak bisa melakukan mujizat. Yang kau perbuat di depan Fir'aun. Jelas ya? Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. 10 kali. Jadi 10 kali Fir'aun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Apa artinya dikeraskan? Saudara, Tuhan tidak memberikan kemurahannya. Tuhan tidak memberikan belas kasihannya. Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk bertobat, berbalik kepada Fir'aun. Itu adalah hak Tuhan. Kenapa? Karena salah satunya cara supaya bangsa Israel keluar dan tidak diperbudak lagi, maka Fir'aun itu harus dibereskan oleh Tuhan. Ya. Dan pasal 7 ayat 13. Ya, pasal 7 ayat 13. Nah, ini Fir'aun mengeraskan hati. Nah, perhatikan ya. Tetapi hati Fir'aun berkeras. Jadi Fir'aun ini berkeras hati. Dia yang berkeras. Sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Bahwa aku keraskan hati Fir'aun. Dan Musa melihat Fir'aun mengeraskan hatinya. Cocok. Cocok ini. Pas. Harmonis. Tuhan mengeraskan hati. Fir'aun mengeraskan hati. Tuhan mengeraskan hatinya. Keluar dari belas kasihannya. Keluar dari hatinya yang begitu baik. Dan dia memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk bertobat. Memberikan kesempatan. Tapi Fir'aun mengeraskan hati. Dan waktu Fir'aun mengeraskan hati, Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku sudah mengeraskan hatinya. Saudara, arti mengeraskan hati adalah Tuhan tidak memberikan lagi pada akhirnya 10 tulah. Dan terakhir diberikan, Tuhan akan binasakan Fir'aun. Di situ. Jadi ini jelas sekali ya. Jadi Allah menggerakkan dan Allah tidak menggerakkan. Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Allah mengangkat dan Allah menurunkan. Allah memberikan satu hati yang bisa lembut dan Allah bisa memberikan hati yang tidak lembut, hati yang mengeraskan hatinya. Jadi saudara, saya bisa lembut hati saya bisa percaya pada Tuhan, saya bisa mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu bukan berasal dari keberdosaan kita. Itu berasal daripada keberdosaan kita yang dimatikan oleh Tuhan. Dan baru kita bisa percaya. Ini semua adalah satu kuasa jaminan dari Tuhan. Jadi, kalau kita mendengarkan Allah mengeraskan hati, saudara, kita harus tahu di dalam Alkitab, begitu ada perkataan Allah mengeraskan hati, saudara, biasanya itu tuntas. Artinya sampai dibinasakan. Ya. Jadi di dalam Alkitab ada mengatakan kalimat yang selevel ya, sebanding. Aku mencintai Yakub, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Saudara, jelas sekali. Arti kata membenci itu bukan saya itu benci dengan Esau. Saya itu memiliki satu hati yang memusuh Esau. Bukan, saudara. Allah tidak pernah memusuhi Esau. Kalau mengasihi artinya lawan katanya membenci. Bukan. Alkitab menyatakan bahwa waktu Esau dibenci oleh Tuhan, itu artinya bahwa Esau tidak mendapatkan kasih seperti Yakub, seperti Israel.
Kenapa Allah tidak memberikan kasihnya? Karena itu adalah tanggung jawab dari Esau yang menjual hak kesulungannya, yang meremehkan berkat dari Tuhan, berkat kesulungan dia, dan dia tidak mau menganggap kesulungan itu. Maka seumur hidup dan waktu berkat itu dialihkan kepada Yakub oleh siapa ini? Ishak, ya, oleh Ishak. Maka tidak bisa diulang dan tidak bisa dikembalikan. Walaupun dia nangis luar biasa, Esau nangis sampai meminta bapak gimana balikin. Dan dikatakan tidak bisa. Kenapa? Karena Allah yang menentukan, bukan saya. Allah yang menetapkan, bukan saya. Allah yang memilih Yakub, tidak memilih kamu. Allah membenci kamu. Allah tidak mengasihi kamu. Kenapa Allah tidak mengasihi kamu? Cocok dengan kamu menjual hak kesulunganmu. Kenapa Allah tidak mengasihi kamu? Karena kamu tidak bisa dikasihi. Dan kamu membenci Allah. Kamu tidak menghiraukan berkat-berkat Allah. Sama dengan kita semuanya. Jadi kita belajar di sini, ada keseimbangan ya antara apa? Antara, kalau kita lihat, sebentar ya, kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia. Ya, coba kita selidiki ya. Ini kan kasusnya Musa dengan Fir'aun. Sekarang kasusnya Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, ini ada perbedaan. Coba kita lihat. Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45. Ya. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayat ke-8. Saya bacakan ya. Kejadian 5 pasal 5 pasal 45 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan dari ayat yang keempat yang permulaannya. Lalu Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Begitu tahu orang yang besar ini, pemimpin Fir'aun Mesir ini, yang besar ini, Yusuf. Dan dikatakan di sini, ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku. Jadi perbuatan dosanya saudara-saudaranya membenci dia dari sejak sebelumnya itu merupakan rancangan Allah. Allah memakai kebencian saudara-saudaranya. Allah memakai dosa-dosa itu untuk menggiring seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Apa yang dikatakan? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, ke sini. Ya, sebab untuk memelihara. Nah, tujuannya apa? Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Banyak orang-orang Kristen waktu mengalami kesusahan dan mengalami kesulitan, problema dalam kehidupan, sangat sulit berkata seperti Yusuf. Bahwa kesulitan problema itu membawa kita untuk mengerti kebaikan-kebaikan dan keberadaan bagaimana Allah memelihara keluarga kita. Dan termasuk dosa-dosa saudaranya. Termasuk dosa-dosa kita. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, di dalam perjanjian Tuhan, di dalam pengharapan pada Tuhan, saudara, kita harus mengerti betul bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini kalimat dari siapa? Kalimat dari Yusuf. Dan dikatakan, kamu menjual aku ke sini, tujuannya apa? Allah melakukan untuk apa? Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah, nah kembali kan, ini yang menggerakkan ini siapa? Terus yang menjalankan rencana siapa? Allah semua. Allah yang telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Ini orang-orang berdosa, ini orang-orang jahat ini saudaranya. Tapi dipelihara Tuhan. Melebihi dari dosa-dosa mereka. Yusuf dipakai untuk apa? Untuk mengampuni saudaranya, untuk memelihara saudaranya. Untuk apa? Menyatakan rencana pemeliharaan Allah dan
memelihara bangsa Israel, memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dikatakan ayat 8. Jadi, ini kesimpulan. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Bukan kamu. Kamu menjual aku, iya. Tapi bukan kamu menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Saudara, ini sesuatu yang sangat jelas. Seluruh daripada otoritas Allah, otonomi Allah, Allah sebagai yang berwenang, sebagai yang berdaulat, saudara, dia bisa mengatur apapun. Nah, iman kita yang akan bertumbuh dan mengenal Allah di dalam segala kelemahan dosa-dosa saudara kita, kebencian saudara kita, orang-orang membenci Tuhan Yesus, membenci gereja. Saudara, itu bukan Allah nggak tahu. Sepanjang perjalanan, Allah itu merancang itu semuanya. Allah menetapkan itu semuanya. Untuk apa? Mendatangkan satu pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ya, dikatakan di sini. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa hebatnya. Dan seringkali kita lihat keberhasilan seseorang seperti Yusuf. Kita ingin seperti Yusuf, tapi kita nggak ingin dibentuk seperti Yusuf. Dikhianati, dibohongi, diakali, dan disepelekan. Waduh, banyak sekali Yusuf yang mengalami penderitaan-penderitaan dalam sepanjang hidupnya. Di penjara, difitnah. Ya, di sini. Oke, kita lihat pasal yang ke-50. Nah, ini yang sering kali kita pakai ya, ayat ini. Pasal 50 ayat 19. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi Yusuf betul-betul tahu dan rendah hati. Bukan aku, bukan kamu, bukan kita. Allah semua yang merancang. Allah semua yang berdaulat. Allah semua yang mengendalikan. Allah yang mengontrol. Allah yang menempatkan saya, menempatkan kamu. Dan yang bisa mengerti mengapa kamu berbuat seperti ini. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. Dia sudah menjanjikan kepada Abraham, kakek kita, Isa, kakek kita, Yakub, bapak kita, dan sekarang kita semua di sini. Dan itu sangat jelas. Jadi dikatakan, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Aku bukan Allah. Ini bukan aku, bukan jasaku, bukan pekerjaanku. Justru ini konsep yang betul-betul sangat penting di dalam pengertian kita. Bagaimana saya bisa memuliakan Allah dengan seutuhnya. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah alat-alat kemuliaan Allah. Ayat 20. Memang, kenyataannya kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, sekali lagi, aku, bukan, tetapi Allah yang telah mereka-rekakannya, merancangnya, dan menempatkan satu persatu, mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa tujuannya? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, sesuatu yang sangat indah sebenarnya. Kita lihat tanggung jawab yang luar biasa. Nah, saudara, saya berikan ayat-ayat di sini sangat banyak ya. Nanti saudara bisa pelajari di rumah dan bisa kemudian mendalami lagi. Dan banyak contoh-contoh yang lain, dan termasuk yang saya berikan yang tadi itu ya, Fir'aun. Kemudian saudara juga di dalam segala hal. Jadi bukan hanya hatinya Fir'aun, bukan hanya hatinya orang-orang saudara-saudara Yusuf. Allah penyebab segala suatu kejadian dan segala sesuatu digerakkan oleh Allah. Dan semua seturut dengan rencana Allah. Semua ikut di dalam seluruh kehendak Allah. Saudara, ini ayat-ayatnya yang tadi kita baca. Bahkan kalau kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 25, Keluaran 14 ayat 25,
Saya bacakan. Perhatikan, saudara. Ini sesuatu yang kelihatannya kita nggak pernah mikir. Ya, Keluaran 14 ayat 25. Allah membuat kereta atau roda keretanya, roda kereta tentara Mesir, Fir'aun itu, berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita melarikan meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita, melawan Mesir. Jadi yang menghalangi Israel tidak membunuh, menghalangi supaya tidak dibunuh orang Israel. Waktu tentara Fir'aun datang, seluruh itu pasukan yang luar biasa mau bunuh mereka. Saudara, tiang awan dan tiang api menghadang mereka. Dan bukan hanya itu, dikatakan dengan jelas di dalam ayat ini, bahkan roda-roda keretanya pun dibuat jalannya miring dan majunya begitu berat, nggak bisa maju. Bisa. Siapa yang melakukan ini? Kuasanya siapa? Dikatakan Tuhanlah. Ini dari mulut siapa? Dari mulut orang-orang Mesir. Bukan mulutnya orang Israel. Ini kesaksian dari orang-orang Mesir. Orang-orang yang jahat itu. Dan mereka berkata, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita. Jadi sampai detail itu, kita diberitahu, Allah bukan hanya berdaulat, dia menentukan semua. Dia menopang, dia ikut serta di dalam, dan dia mengatur bahkan sampai roda-rodanya pun itu dihalangi oleh Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari contoh Raja Nebukadnezar, dari peristiwa Daniel, Raja Belshazzar, dari peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, sama. Betapa Allah itu menyatakan hatinya yang penuh dengan kemurahan. Dan dia memberikan bagaimana pertanggungjawaban Daniel, kemudian pertanggungjawaban Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak menyembah kepada patung itu, tidak menyembah pada Belshazzar, pada kaisar. Walaupun dia mati, mereka tetap tidak akan menyembah kecuali Allah yang Maha Kuasa, Yahweh. Dan kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dilemparkan ke dalam dapur api, dan siapakah yang melindungi dia? Siapakah yang memelihara mereka? Dan siapa yang membuat rambutnya pun tidak hangus? Dan Belshazzar itu melihat ini. Ada satu pribadi di tengah-tengah ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapakah pribadi itu? Yang melebihi dari seluruh api yang panas itu. Dan lebih panas, lebih bercahaya, menguasai api yang paling panas di seluruh zaman itu. Karena dipanaskan berkali-kali lipat. Dan siapakah yang ada di tengah-tengah? Anak manusia. Dan Allah di tengah-tengah mereka. Dan siapakah Allah itu? Adalah Yesus. Prainkarnasi Yesus. Dan dia berada di tengah-tengah Sadrak, Mesak, Abednego. Dan dia melindungi Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga di dalam api itu matanya tidak kebakar. Dagingnya tidak kebakar. Kulitnya tidak kebakar. Bajunya nggak kebakar. Rambutnya nggak kebakar. Dan mereka mendapatkan penyertaan, kemuliaan, kekudusan Allah. Dan mereka bercahaya. Dan disitulah kita melihat Allah berdaulat. Dan kita diberikan pertunjukan yang luar biasa. Mau Gideon, mau Samson, mau siapapun. Dan kita tahu apa yang terjadi. Nah, saudara, jadi jelas sekali bahwa Allah yang menggerakkan semuanya, Allah yang menetapkan semuanya, Allah yang merancang semuanya, Allah yang menyertai kita, Allah yang mengatur kita, dan sampai roda-roda itu pun Tuhan kendalikan semua. Ya, jadi kita belajar bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti ini. Jadi Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat memberikan kesempatan pada orang-orang untuk bisa diberi kesempatan. Selama 10 kali bangsa Mesir, bangsa Fir'aun, Raja Fir'aun diberi kesempatan. Sampai akhirnya, saudara, kekerasan hati Fir'aun itu akhirnya bukan hanya pada dirinya. Dalam Keluaran pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa Fir'aun bukan hanya Fir'aun yang keras hati. Sampai
pegawainya pun di sekitar dia, orang-orang dia, itu juga ikut keras hati. Dan bukan sampai di sana. Kekerasan hati Fir'aun akhirnya menghapuskan, melenyapkan, dan kemudian dikatakan dalam Alkitab, dalam penglihatan Daniel, kerajaan itu semua akhirnya dijadikan sekam oleh Tuhan. Dihapuskan dari muka bumi. Dan sekarang tidak ada Fir'aun Mesir. Hanya jadi kenangan. Tapi Israel masih ada. Dan dikatakan pada Keluaran pasal 14 ayat 17. Coba saya baca ya. Keluaran 14 ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Siapa yang mengeraskan? Siapa yang mengeraskan? Pegawai-pegawai Fir'aun. Orang-orangnya Fir'aun. Antek-anteknya. Allah. Dan kemudian bukan hanya Fir'aun, bukan hanya antek-anteknya, bukan hanya pegawainya, pengawalnya. Dan dikatakan dalam Alkitab, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Seluruh orang Mesir. Tuhan keraskan hatinya. Saya nanya sekarang. Kita percaya nggak ini? Saudara mungkin nggak pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini dalam Alkitab. Bahwa Allah mengeraskan bukan hanya Fir'aun, pegawai-pegawainya, bukan hanya pegawai-pegawainya. Seluruh Mesir, seluruh penduduknya, seluruh rakyatnya, Tuhan keraskan. Jadi seberapa hebatnya kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan keraskan, arti Tuhan keraskan itu apa? Tuhan melepaskan kelembutan hatinya, kemurahan hatinya, kasihnya kepada mereka, belas kasihnya. Tuhan tarik, sudah nggak dikasih. Kenapa? Sudah 10 tulah, kamu tetap seperti ini. Tuhan tarik. Nah sekarang kamu tanggung jawab. Apa? Kamu akan tambah keras, dan kamu layak dibinasakan. Jadi Tuhan tidak menjadikan orang berdosa salahnya Tuhan. Bukan, saudara. Tuhan memberikan satu kesempatan. Dia memberikan kasihnya, dia memberikan tulah itu supaya menyadarkan kamu. Tapi kamu nggak sadar, ya udahlah. Tuhan tidak memberikan itu. Dan Tuhan mencabut itu semua. Tuhan keraskan hati Fir'aun, Tuhan keraskan antek-anteknya semua. Orang bersama dia, bangsanya, dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Artinya apa? Bahwa aku tidak memberikan engkau kesempatan lagi. Dan jadilah seperti dirimu. Jadilah dosa itu matang dan dosa itu menjadi maut. Seperti Yudas, seperti Alexander tukang tembaga, seperti orang-orang anak-anak Skewa di dalam Kisah Para Rasul, seperti di dalam Ibrani pasal 6, orang-orang yang kemudian murtad, mengeraskan hatinya. Ya, nanti kita belajar di dalam doktrin keselamatan. Oke, saya pikir ini cukup bagi doktrin Allah, nanti saudara pelajari sendiri ya di dalamnya, dan mungkin ada yang perlu saya tambahkan ya sedikit, yaitu Yohanes pasal yang ke-9. Coba kita lihat ya sebagai tambahan. Nanti saudara coba renungkan. Ini biasanya saya berikan tugas untuk merenungkan ini dan dikumpulkan, saudara. Jadi saudara, Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 9 ayat 1, ya ayat 1 sampai dengan seluruh ayat sampai ayat 41. Ya. Nah, saudara, jelas sekali kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Siapakah yang salah? Ya. Jadi waktu terjadi kebutaan, terjadi dari sejak lahir orang buta, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus menerima dosa ini, kesalahan ini? Ya. Saya bacakan ini. Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi Tuhan Yesus bukan tahu saat itu ya, baru tahu. No, ini dikatakan dia sudah melihat dalam bentuk presence. Ya. Dan dikatakan ia telah melihat, sudah melihat ya. Ia melihat seorang yang buta sejak lahir, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Nah, saudara perhatikan, penyakit langsung dikaitkan dengan dosa. Dan konsep kita di dalam gereja sama. Banyak orang sesat dan jatuh di dalam pengajaran yang rusak. Kenapa? Karena semua dosa, semua penyakit itu karena dosa.
Jadi konsep kita orang timur hampir mirip. Dan jemaat juga sama. Dan bahkan beberapa hamba Tuhan mengajar juga sama. Kalau ada penyakit, itu pasti ada dosa. Kalau ada penyakit, kita harus doakan, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus, supaya penyakit itu pergi. Apakah semua penyakit seperti itu? Karena dosa? Jawabannya, tidak semua. Apakah semua penyakit harus didoakan, kemudian diusir penyakitnya? Atau tanda petik setannya? Dari mana penyakit itu? Kalau dari setan, kamu pakai nama Tuhan Yesus, bisa diusir, bisa. Penyakit itu berasal dari kegelapan dan kemudian kamu doakan, bisa, bisa. Tapi kalau penyakit itu adalah tanda petik Tuhan yang kasih, Tuhan yang tetapkan. Kamu doa 1000 kali, 1000 tahun, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Dalam rancangan Tuhan. Dan tidak ada perubahan pada diri Paulus. Penyakitnya tidak diambil oleh Tuhan. Karena Paulus tahu, penyakit duri dalam daging, itu adalah kemurahan Tuhan. Wah, konsepnya lebih nggak masuk akal lagi nih, Pak. Duri dalam daging, penyakit, ini merupakan anugerah Tuhan. Merupakan kemuliaan Tuhan. Saudara, kita belajar hari ini. Saya berdoa banyak. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap dengan baik hal-hal seperti ini. Ya, murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Langsung cari kambing hitam. Nggak ada kambing hitam, kambing merah. Nggak ada kambing merah, kambing ungu, kambing putih. Dicari aja. Karena konsepnya seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, pasti ada salahnya. Ini siapa yang salah? Siapa yang dosa? Dosa siapa? Orang ini sendiri, dosanya orang ini, atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Bagaimana bisa penyebabnya orang yang buta sejak lahir, yang berdosa itu orang ini sendiri? Kalau orang tuanya, bisa, maklum. Karena mungkin ada sesuatu dosa yang besar kepada Allah, sehingga anaknya dikutuk seperti itu. Bisa itu. Adalah peluang untuk itu. Tapi kalau anaknya nggak ngerti apa-apa kok. Dia bisa lahir dari mana juga dia nggak tahu dari mana. Papanya kawin, kemudian menikah, berhubungan, dan kemudian jadilah dia anak dia. Kemudian dia cacat. Masa salah dia? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia lahir dengan cacat. Betapa kejamnya kita. Jika anak lahir cacat, kita mengatakan ini dosamu. Ini salahmu. Iman Kristen tidak pernah menuduh seperti itu. Jadi kalau ada orang buta, apalagi sejak lahir, saudara jangan sekali saudara salahkan. Ini dosamu apa ya? Kamu pernah melakukan dosa apa? Kita menjadi orang dosanya double. Menuduh orang yang tidak berdosa, dan itu dosanya ditimpakan pada kita. Double dosa kita. Dan kita harus benar-benar mengerti hal ini. Dan bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Nah, nanti saya ingin saudara renungkan ini ya. Dan kemudian bikin laporan, dan kemudian kira-kira 1 halaman aja cukup. Ya. Jawab Yesus. Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tegas kan Tuhan Yesus? Bukan dia, bukan orang tuanya. Nah terus siapa? Terus yang berdosa siapa? Kok ada seperti ini, penyakit seperti ini, orang buta sejak lahir? Ada yang timpang, ada yang paralyzed, ada yang kena kusta, ada semua. Ini dosanya siapa? Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang ini, bukan dia. Bukan orang tua orang ini, anak ini, orang ini, bukan. Terus siapa yang berdosa? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi, nah ini jawabannya. Sebabnya, karena, nah ini motifnya. Ini penyebabnya. Apa penyebabnya? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi siapa yang mengerjakan seperti itu? Yang menjadikan seperti itu? Siapa yang mengizinkan seperti itu? Jawabannya siapa? Pekerjaan Allah. Loh, Pak, kok ada penyakit kecacatan?
dari Allah. Ini ayatnya ada ini. Bukan saya buat-buat, ini ada ini. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dan Tuhan Yesus katakan kalimat ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, Bapakku. Jadi siapa yang membuat orang itu buta siapa? Bapak surgaku, Bapakku di surga, Bapak kami. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia ini, baru Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ya. Dan saya harapkan saudara nanti membuat semacam ringkasan gitu ya. Yohanes pasal 9. Saudara, karena saudara sudah mendengarkan kedaulatan Allah, bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana Yusuf, semua ditetapkan, direncanakan untuk memelihara satu bangsa besar. Dan termasuk kebutaan orang ini. Bukan salahnya orang ini, bukan salahnya orang tua, bukan salahnya siapa-siapa. Dan itu semua adalah menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang akan memuliakan Allah. Nah, saudara bikin laporan, jadi bikin laporan termasuk itu jadi nilai nanti ya, yang ikut, yang bukan pendengar, yang ikut kelas. Nah, nanti diserahkan kepada saya, ya 1 minggu, kalau saudara bisa selesaikan besok, bisa serahkan langsung ke saya besok ya. Kalau mau rajin silakan. Dan di situ saudara menuliskan peranan Allah yang berdaulat di dalam dosa kebutaan sejak lahir. Ya, jadi Allah itu mempunyai peran seperti apa? Dan siapakah yang harus tanda petik bertanggung jawab? Dan bagaimanakah sikap kita kalau menghadapi orang yang mendapatkan malapetaka, yang mendapatkan banyak hal dalam hidupnya. Baik itu mungkin sakit, kemudian stroke. Nah, saudara, apakah kita harus berpikir ini dosanya siapa? Kita mencari kambing hitamnya. Kita mencari siapa yang salah. Ataukah kita mau seperti Yesus? Ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam seluruh perjalanan hidup. Allah sedang merancang kebaikan-kebaikan bagi kamu. Berani nggak kita mau seperti itu? Seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesyak, Abednego, yang berkata, walaupun kamu bunuh aku, kami tidak akan menyembah engkau, tidak akan menyembah Allah lain, kecuali Yehova, Elohim, Yahweh. Dan mereka tetap teguh, dan dibakar pun, mereka mati pun, mereka terima. Nah, saudara, kita belajar di dalam iman kita hari ini, kita percaya bahwa Allah berdaulat bukan hanya kita percaya sebagai teori, tetapi sungguh-sungguh saudara mengalami dalam hidup kita, kelemahan kita, dosa keluarga kita, suami istri kita, saudara, itu di dalam satu kekuatan yang dijagai, ditopang, dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan peranan kita sekarang ini, apakah kita mencari kambing hitam, kemudian menghancurkan keluarga kita, memperparah keburukan, menghancurkan semuanya, merusak semuanya, atau kita mau membangun dengan kasih Tuhan, kita membangun untuk memuliakan Tuhan. Ya, ini penting sekali. Kalau ini sudah benar rancangan kita, maka kita bisa melayani dengan hati yang betul-betul berkenan pada Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan. Karena kita tidak menghina orang karena kecacatannya. Kita tidak menghina orang karena apa yang dialami orang itu. Kita tahu ada rahasia Allah yang tersembunyi dalam hidup orang itu. Atau terjadi perceraian, kita kemudian mengatakan, oh ini salahmu, ini salah istrinya, salah suaminya. Saudara, kita tidak mudah mengatakan dan menghakimi orang. Tapi kita meminta supaya suami istri itu untuk terbuka. Bagaimana kamu bisa kemudian berbalik, kemudian sadar. Ayo bisa kembali, bisa berdamai. Bisa saling mengerti, saling memaafkan, saling mengampuni. Seperti keluarga Yusuf. Bagaimana dia mengayomi orang-orang yang menjahati dia. Wah, itu nggak masuk akal.
Tuhan Yesus katakan, kasihlah musuhmu. Yusuf melakukan itu. Dalam perjanjian lama, Yusuf melakukan itu. Mengasihi saudara-saudaranya. Tidak mendendam dan tidak membalaskan dendamnya. Dia tahu semua karena Allah. Allah yang tahu semuanya. Allah yang menetapkan. Allah yang mengatur. Dan Allah yang meminta aku dan menyuruh aku ke sini. Saudara, ini membuat proses semua pikiran kita, iman kita, itu harus diperbarui. Ya, kita harus menerima ini. Jadi tugas saudara adalah menuliskan pengalaman saudara hari ini, nanti baca lagi Yohanes pasal 9, dan saudara nikmati bagaimana kuasanya Allah berdaulat dan bagaimana Allah itu mengatur segala hal dalam hidup kita. Dan termasuk di dalamnya adalah kelemahan kita. Kalau ada keluarga kita yang mengalami tanda petik kegagalan, tanda petik juga, dan tidak mengharapkan ya, ada penyakit, ada kecacatan atau apapun, saudara, bagaimana sikap kita? Seperti Tuhan Yesus katakan. Ya. Dan nanti saudara baca di bawahnya. Oke, ini saya lanjutkan ya. Kita masih ada beberapa menit. Saya lanjutkan. Ya. Perhatikan, saudara. Ya, perhatikan ini. Ayat yang ke-6. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, selama aku di dalam dunia ini, aku adalah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya. Itu kalau air liurnya Tuhan Yesus sedikit, nggak bisa. Dan harus banyak. Karena itu, tanah itu kan diaduk-aduk itu bisa itu, pasti ludahnya banyak. Dan ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya. Saudara, ini menjadi satu tanda petik perlambang, satu kerohanian sangat dalam sekali. Jadi Tuhan tidak menggunakan mulutnya untuk menghina orang ini. Dia menggunakan mulutnya, menggunakan firman-Nya, dan kemudian dia menggunakan lidahnya, air liurnya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang itu. Jadi semua orang, di mana ini dosanya? Siapa dosanya? Siapa yang salah? Saudara, hidup kita itu semua orang, termasuk saya, itu nggak mungkin keluar dari natur dosa kita. Selalu cari pembenaran diri dan menyalahkan orang dalam segala hal. Tapi Tuhan Yesus memberikan natur kita yang baru, natur di dalam Kristus. Saudara, kita menghentikan semua, menghakimi lebih dulu, dan mencari kesalahan lebih dulu. Tapi kita menutup, menahan, dan mengembalikan itu semua ke dalam tanah itu. Dan ludahnya diletakkan, dibuang, dan diambil tanah, dan ludah itu kemudian dicampurkan. Artinya apa? Untuk memperbarui, untuk mencelikkan. Jadi tujuan kita, hidup kita adalah kita tidak memperburuk keadaan, tapi kita membukakan semua kasih Allah kepada orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang mengalami pergumulan. Dan waktu diaduk seperti itu, dan kemudian ditempelkan, dioleskan ke matanya, apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Jadi kamu diutus sekarang ke Siloam. Diutus ke kolam yang akan mengutus kamu. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, bukan cuman matanya. Saudara perhatikan ini. Bukan cuman matanya dia basuh. Dia membasuh dirinya. Ya, dia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek, sudah lihat. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Saya kadang-kadang melihat ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dan kemudian kita berkhotbah dan mengajar orang, mengajar diri kita sendiri, yang pertama, saudara perhatikan, ada perubahan hidup, ada kemuliaan Tuhan, ada kemenangan di sana, ada sukacita di sana. Tapi orang yang berdosa, orang-orang di sekelilingnya, orang-orang kenal dia, tidak melihat kemuliaan itu. Yang dia lihat apa? Dia kan pengemis. Yang dilihat masa lalunya, yang dilihat kebobrokannya.
Tapi Allah tidak seperti itu. Allah melihat dan kemudian meletakkan semua di dalam ciptaan yang baru. Kecacatan, dosa, kelemahan itu diciptakan di dalam kuasa yang baru. Dan ini orang-orang bertanya, bukankah dia pengemis? Harusnya, oh, puji Tuhan kamu sembuh, oh haleluya. Ya harusnya seperti itu ya. Tetapi enggak. Nah malah ini yang aneh lagi. Coba kita lihat ini, ayat yang ke-9. Ada yang berkata, benar dia inilah orangnya. Memang dia pengemis. Ada pula yang berkata, bukan. Tetapi ia serupa dengan dia. Nah mulai disangkali. Karya Allah yang jelas-jelas nyata, mujizat itu terjadi, disangkali oleh mereka. Jadi mereka berdebat sendiri. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kenapa kita bertengkar? Orang itu ngomong, iya memang aku pengemis itu, aku sekarang melek. Bagaimana kamu matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke kolam Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah itu aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ya. Lalu mereka membawa orang itu tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Kan jelas ini kan, semua kesaksian jelas. Apakah orang Farisi kemudian bersyukur? Oh luar biasa ini jemaatku sembuh. Kan orang Farisi itu kan tokoh kerohanian, pemimpin rohani. Lalu mereka membawanya pada orang Farisi. Dan saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus mengadu itu terjadinya hari Sabat. Terjadi pada hari Sabat. Ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengadukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Saudara perhatikan nih, fokusnya orang-orang yang kenal pengemis ini, si buta ini, mereka melihat, oh kamu kan orang buta itu yang ngemis itu. Jadi tidak melihat karya Allah yang begitu besar mengubah hidup orang ini, termasuk orang Farisi. Mereka lebih melihat pelanggaran apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan kemuliaannya. Dan inilah sebagai buta rohani, buta yang sesungguhnya, buta dari segala buta. Pemimpin yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu memimpin orang buta dan dipimpin orang-orang buta. Orang buta memimpin orang buta. Nah inilah kebutaan yang akan dibuka oleh Tuhan Yesus. Dengan contoh apa? Buta sejak lahir, buta rohani. Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat demikian? Karena orang yang melanggar Sabat itu orang berdosa, dan Tuhan Yesus sebagai orang berdosa. Bayangin Allah yang Maha Kudus yang menyatakan mujizatnya dianggap orang yang berdosa. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta ini, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Dengan jelas. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia melihat dan baru dapat melihatnya lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya, dipanggil orang tuanya, dipanggil saksinya. Mereka nggak mau percaya. Padahal jelas di depan mata mereka. Dan bertanya pada orang tua itu, orang tuanya, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Ditanya, kok bisa melihat dia? Waktu sakit, siapa yang sakit? Waktu bisa melihat, kok bisa dia melihat? Waktu sakit sejak lahir, karya Allah, pekerjaan Allah. Waktu melihat karya Allah, pekerjaan Allah dinyatakan. Tapi orang-orang Farisi tidak bisa melihat Allah berdaulat, Allah yang maha kuasa ini. Dan mereka ditutupi dengan apa? Dengan peraturan-peraturan Sabat, dengan peraturan-peraturan hukum Taurat. Yang mematikan mereka. Dan termasuk kita semua di sini. Yang sering kali bergereja. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Jawab orang tua itu, yang kami tahu bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang melihat? Kami tidak tahu.
Dan siapa yang memelekkan matanya? Ya kami tidak tahu juga. Tanyakan pada dirinya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Orang tuanya pun tidak berani mengaku itu. Tetangganya nggak berani, orang kenal dia nggak berani, pemimpin agama nggak berani, dan orang itu sekarang sendirian. Nggak ada yang belain dia. Ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang perkataan dari Tuhan Yesus, ya, ayat 36, 35, 36. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Diusir, saudara. Kejam sekali, saudara. Diusir. Orang buta yang sembuh ini diusir. Kemudian ia bertemu dengan Yesus, dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Luar biasa, saudara. Jadi Allah yang berdaulat memberikan kuasa untuk supaya orang bertanggung jawab terhadap seluruh karya pekerjaan kemuliaan Allah dan kuasa memelekkan mata orang itu. Orang Farisi gagal, ahli Taurat gagal, orang di kampung gagal, bangsa Israel dia gagal, tetangganya gagal, orang tuanya gagal. Dan orang ini berhasil. Dan dia berkata, supaya aku dapat percaya. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah Mesias itu, dialah Kristus. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Kita bisa melihat cerita ini. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Tuhan membutakan. Siapa yang membutakan tetangganya? Siapa yang membutakan teman-temannya? Siapa yang membutakan orang-orang Farisi? Siapa, saudara? Dikatakan di sini. Tuhan yang membutakan mereka. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa belajar kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita bisa mengenal Allah di dalam Kristus dan bagaimana Tuhan menyertai, mengendalikan, mengontrol, mengatur, dan juga menentukan, menetapkan seluruh daripada rencana dia dari yang kecil sampai yang besar, dari hal-hal yang tidak pernah kami lihat sampai kita bisa lihat dari kuasa alam yang membelah laut merah itu sampai roda-roda itu diatur oleh Tuhan. Ya, sampai binatang pun keledai bisa berbicara. Saudara, kita bersyukur. Semoga kita bisa menerima kepenuhan Kristus ini dalam firman yang kekal ini. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan. Kita akan beristirahat 15 menit. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.